Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat sore bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Happy di dalam Tuhan. Selamat sore. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup dalam pilihan Tuhan untuk umatnya. Terima kasih karena Engkau yang telah memilih kami. Kami akan hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Petrus 1 ayat 8, lalu kemudian ayat 12 dan ayat 16. Sebenarnya pembacaan ini dari ayat 8 sampai 21, tetapi karena waktu saya akan membacakan 3 ayat saja. Ayat 8. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ayat yang ke-16. Sebab kamu tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Haleluya. Tema kita adalah pilihan Tuhan untuk umatnya. Wow. Pilihan Tuhan untuk umatnya. Jadi tentu manusia punya pilihan, tapi Tuhan juga punya pilihan untuk umatnya. Kenapa saya mengatakan untuk umatnya? Karena ini memang diperuntukkan untuk umatnya. Jadi kalau engkau masih ada di luar sana, mari terima pilihan Tuhan sehingga terjadi untuk engkau juga, untuk umatnya. Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ini tema kita adalah pilihan Tuhan untuk umatnya. Pilihan-pilihan apa sajakah yang Tuhan lakukan bagi umatnya? Pilihan-pilihan yang Tuhan lakukan bagi umatnya menurut 2 Petrus 1 ayat 8-21. Yang pertama, Tuhan akan terus memberkati kita umatnya dari 8 sampai dengan 11. Jadi dari 2 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 11. Di situ kita bisa melihat bahwa Allah merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, di mana setiap kita tentu ingin menikmati segala kelimpahan berkat daripada Tuhan. Walaupun dikatakan dari ayat yang kelima, dikatakan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara semua. Dan ini akan membuat kita menjadi berkat. Kita tidak hanya sekedar berbuat tanpa pengetahuan, tapi kita mengerjakan apa yang kita kerjakan karena ada dasar-dasar daripada firman itu sendiri. Dan itu sebabnya pilihan Tuhan untuk umatnya adalah di mana Tuhan akan terus
memberkati kita umatnya. Percayakah kita bahwa Tuhan itu akan terus memberikan kelimpahannya? Saya bawa kepada perjanjian lama dulu, bagaimana Abraham mendapat janji Tuhan. Ketika Abraham mendapat janji Tuhan, dan catatannya mudah saja, tinggalkan tempat kelahiranmu, tempat orang tuamu, di mana Tuhan tempat sanak pamirmu, dan juga dikatakan kalau engkau meninggalkan itu, aku akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Dan itu janji Allah yang sampai kini, sampai hari ini, Tuhan tetap menyatakan berkatnya yang berlimpah-limpah kepada Israel. Sebagai bangsa istimewa, sebagai bangsa pilihan Tuhan yang istimewa di hadapan Tuhan, di luar bangsa-bangsa lain. Dan umat ini adalah spesial karena Allah sendiri yang menjadikan bangsa ini menjadi bangsa Israel melalui Yakub. Tapi itu dimulai dari kakeknya Yakub. Dan dari sekarang kita melihat sampai sekarang kita melihat bagaimana janji itu digenapi. Alkitab mengatakan bahwa Israel diberkati terus-menerus sampai hari ini dengan hikmat, pengetahuan, teknologi, dan berbagai-bagai penemuan yang mereka lakukan yang memberikan manfaat bagi dunia ini. Memang bangsa ini kecil, tetapi jangan anggap mereka bangsa yang rapuh. Mereka adalah bangsa yang kuat, karena mereka adalah biji mata Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita katakan kok istimewa sekali, ya memang istimewa sekali, karena dari nenek moyangnya Abraham. Jadi kalau kita tahu latar belakang sejarah, itu sebabnya Alkitab ini kita baca Alkitab dengan runut menceritakan bagaimana Israel itu. Kalau bercerita soal kehidupan bagaimana awal manusia dan kemudian berakhirnya manusia di dalam Wahyu, semua terjadi secara kronologis. Tidak seperti yang lain. Saya bisa pastikan. Penciptaan terjadi secara kronologis. Tidak asal-acak. Terjadi berapa hari? Dengan jelas. Tidak rekayasa manusia. Tapi terjadi dengan jelas. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan terus akan memberkati kita umatnya. Yang kedua, Tuhan setia menggenapi perjanjiannya. Jadi, kalau Tuhan setia menggenapi perjanjiannya, mengapa kita tidak berpegang pada janji itu? Ada 31.176 ayat. 8.000, lebih kurang 8.500 janji berkat Tuhan kepada kita. Kenapa kita tidak pegang janji itu? Karena Alkitab mengatakan Allah hanya konsisten menepati janjinya, firman-Nya. Dia bukan menepati karena kita hidup kita saleh, kita hebat dan lain sebagainya, tidak. Tapi orang-orang salehnya berpegang pada firman-Nya. Firman itu yang digenapi kepada saleh-salehnya. Jadi bukan karena kehebatan kita, karena keluar biasaan kita, tidak. Sama sekali tidak. Tapi karena Allah tetap rindu menggenapi janjinya. Kalau Tuhan katakan satu contoh, aku akan menghukum engkau 70 tahun kepada orang bangsa. Engkau akan menjadi budak bagi bangsa lain. 70 tahun, bayangkan itu bukan sesuatu. Dan itu Tuhan lakukan. Melalui Raja Nebukadnezar mereka dibawa ke tanah Ur-Kasdim. Mereka menjadi budak di sana. Tapi 70 tahun kemudian aku akan mengangkat seorang raja di mana mereka akan mengembalikan. Dan itu terjadi. Kenapa? Penggenapan janji Allah. Tidak ada Allah yang seperti itu. Allah mana yang seperti dia? Allah mana yang hebat seperti dia? Tidak ada. Tapi Allah kita dalam Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dia dapat menggenapi segala perjanjian.
Dan itu sebabnya pegang janji Allah itu. Yang ketiga, Tuhan terus bekerja meneguhkan firman-Nya. Haleluya. Jadi satu contoh begini. Mintalah maka engkau akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang minta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk, pintu dibukakan baginya. Pertanyaan saya, pernahkah kita meminta? Satu contoh, saya meminta tempat ini dalam kurun waktu 1 tahun. Saya tidak punya uang, saya tidak punya kekuatan, tapi saya punya lutut untuk terus bersama dengan dia. Dan kemudian setelah 9 bulan tempat ini tersedia, dan orang itu mati, yang pemilik rumah ini mati suri selama 4-5 jam. Dan kemudian apa yang terjadi? Dan hari yang sama dia mati. Saya datang. Dan kemudian saya mau pulang. Saya dengar krek-krek. Wah, berarti dia ada. Dan ketika dia lihat saya, lalu dia joget-joget. Yesus Sancti, Yesus Sancti, Yesus Sancti, Yesus Sancti. Yang mau saya katakan apa? Bahwa Tuhan itu akan tetap meneguhkan janjinya kepada hamba-hambanya. Dan orang itu bilang kepada saya, berapa banyak uang? Saya tidak punya uang. Loh, bagaimana ini Tuhan Yesus katakan jual sama nih, tapi jangan mahal-mahal. Dan saya katakan saya punya mobil diberkati. Kalau dijual berapa? Saya katakan paling 40. Karena saya tidak ingin memberikan harapan palsu bagi dia. Lebih baik rendah tetapi kemudian dijual lebih dari itu. Kalau begini aja 50 juta, oke, 50 juta. Saya kasih down payment 500 ribu. Jadilah. Walaupun sempat bimbang, kemudian tetapi saya katakan, daripada engkau bimbang, mari uang saya dan kembalikan uang saya itu, dan kemudian kita tidak jadi transaksi, tapi urusannya dengan Tuhan Yesus. Oh, jangan, sudah, ya. Dan pada akhirnya tempat ini jadi. Ya, mau saya katakan, Tuhan akan meneguhkan firman-Nya. Jangan ragukan firman-Nya, percayai dia dengan segenap hatimu. Bahkan bila perlu berdoa dan berpuasa. Saya sedang berdoa panjang untuk hari-hari ini. Dan bukan untuk kepentingan saya, tidak. Supaya Tuhan aku mendapatkan ini, tidak. Dalam arti mendapatkan supaya harta ini dan lain sebagainya. Walaupun saya membutuhkan itu semuanya. Tapi ada jauh yang lebih penting bersama dengan dia. Ketika kita berdoa dan berpuasa, apalagi di panas-panas, itu memang godaannya terlalu tinggi. Tapi saya berkata, berikan aku kekuatan. Jadi ingatlah bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan itu pilihan Tuhan untuk umatnya. Itu bukan pilihanmu untuk engkau diberkati, itu pilihan Tuhan untuk memberkati engkau. Itu bukan pilihanmu untuk setia mengenai firman-Nya. Itu Tuhan yang mengatakan. Tuhan terus bekerja meneguhkan firman-Nya. Itu bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan untuk terus meneguhkan firman-Nya. Jadi pegang janji itu, hiduplah sesuai dengan janji itu, dan nikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan nikmati pilihan Tuhan untukmu dan untuk saya atau untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang baik, yang memilih yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, dan kuasanya engkau sembuh. Dan juga kepada engkau yang ditulis berat, kalau engkau sedang mengalami itu, datang pada Tuhan. Ingat firman Allah, bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, melegakan hati mereka sebagaimana janjimu, sehingga mereka menikmati kasih dan kuasamu, pertolonganmu, kebaikanmu dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kebaikan Tuhan, kebaikan Kristus itu senantiasa menyertai. Ingat, pilihan Tuhan yang terbaik itu bagimu bukanlah atas kehendakmu, itu atas kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kalau kita ingin
donasi ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati. Oh, saya lupa. Kalau mau mengakhiri tidur kita, sebelum mengakhiri tutup hari kita, jangan lupa membaca firman Allah dan berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Amin.